Micronation is basically a tiny self-declared nation, usually not recognized by any other country. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 negara mikro teratas. I haven't got 3 million, so they won't get it. Who are you? I am in charge of the island. If there was a motto that Christiania lives by, what was that motto? Free you alive. Untuk data ini kita akan melihat negara mikro dunia yang aktif dan juga sudah mati. Ini adalah entitas politik yang menyatakan kedaulatan atau kemerdekaan untuk suatu wilayah geografis walaupun sebenarnya nggak menerima pengakuan resmi. Tahu nggak kalau negara mikro ini ada? Beritahu kami di komentar. The people of this country, you have said yes! Nomor 10, Liberland. Dikenal juga sebagai Free Republic of Liberland, negara mikro kecil ini terletak di antara Kroasia dan Serbia di tepi sungai Danube. Ini adalah salah satu contoh terbaru dalam daftar kami yang dideklarasikan pada tahun 2015, dibuat sebagai reaksi atas sengketa perbatasan Kroasia-Serbia yang sedang berlangsung, sehingga penduduknya adalah penduduk campuran Kroasia dan Serbia. A country based on liberty, where paying taxes is voluntary and where there's minimal government. That's the main goal of this 31-year-old Czech politician. Vítě, seorang aktivis dari Czech Party of Free Citizens, menganggap area tersebut nggak diklaim Kroasia atau Serbia dan meresmikan negara mikro tersebut dengan moto "To live and let live". Some people are a bit impatient. They think that starting a country is a summer holiday job. But it's not the case. Some things just need to take time. Nomor 9, The Republic of Malaysia. Tentu nggak banyak ada yang tahu kalau ada negara mikro di Amerika. Tapi ternyata ada satu negara mikro di halaman belakang rumah mereka sendiri. Republik Malaysia terletak di dekat Dayton, Nevada dan dikelilingi sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Once you land in Reno, it's a 56-minute drive through winding and really nerve-wracking roads, through the desert to visit this micronation. Hanya terdiri dari 3 properti, semuanya dimiliki oleh Kevin Baugh yang juga presiden negara mikro tersebut. Inspired by the film The Mouse That Roared, Baugh founded Malaysia 40 years ago as a creative outlet, imagining a world where anything is possible. People think you're a little crazy? Always. Malaysia punya 27 penduduk pada sensus terakhir tahun 2012, yang telah lama berperang dengan Jerman Timur. Walaupun kelihatannya itu termasuk perang yang cukup damai. Faktanya Jerman Timur mungkin nggak menyadari ini sedang terjadi. Apalagi sejak Jerman Timur belum ada secara resmi sejak tahun 1990. These are all the basic requirements that you cannot bring into Malaysia, such as no catfish and no spinach, no tobacco, definitely no tobacco. Nomor 8, Christiania. Terletak di Copenhagen, Denmark, negara mikro ini bertindak lebih sebagai komunitas yang disengaja dari mereka yang ingin menjalani gaya hidup alternatif. Home to around 1,000 people who make their own rules and shape their own existence. It's about the size of an 18-hole golf course. But that's where the similarity ends. Mencakup 19 hektar di lingkungan Christian Chevan dan punya antara 850 dan 1.000 penduduk. Dan pada di tahun awalnya, Christiania dapat hidup di luar hukum Denmark karena hingga tahun 2004 ganja bisa dijual secara terbuka di sana. And if there was a motto that Christiania lives by, what was that motto? Free you alive. Tapi sejak saat itu pihak berwenang bertindak dan perdagangan nggak lagi ditoleransi. Christiania adalah atraksi turis yang populer dan komune menyambut pengunjung untuk datang dan jadi saksi komunitas yang mereka bangun. Nomor 7, North Dumpling Island. Penjualan Segway mungkin nggak sesukses yang diharapkan pabriknya, tapi penemunya, Dian Kamen, pasti menghasilkan banyak uang dari ini dan kreasi lainnya. Dia adalah pemilik North Dumpling Island yang terletak di lepas pantai Connecticut. Pulau yang jadi negara mikro awalnya dimulai sebagai lelucon, tapi sejak itu Kamen jadi lebih serius tentang hal ini, menciptakan konstitusi dan juga bendera. Walaupun gak secara resmi diakui oleh Amerika Serikat, persahabatan Kamen dan George H.W. Bush menghasilkan hal terbaik berikutnya, fakta non-agresi antara kedua negara. Ini emang gak resmi, tapi ya sesuatu sih. Nomor 6, Seborga. Walaupun sudah diremehkan sebagai desa yang menganggap dirinya sebagai negara, Kerajaan Seborga telah melakukan beberapa upaya serius menuju kedaulatannya. Terletak di Liguria di Italia Utara, daratan seluas 3.500 hektar ini diduga pernah berdiri sendiri dari seluruh Italia. Karena nggak disebutkan secara spesifik saat Italia bersatu pada tahun 1861, penduduk Giorgio Carbone mengklaim di tahun 60-an bahwa tempat ini harus dianggap sebagai kerajaan independen. Seborga has its own pretend police, its own currency, the linguini,
its own flag, and its own decorative license plates and even passports. Giorgio Carboni juga mengambil gelar yang luhur, Giorgio I, Pangeran Seborga, sebuah kehormatan yang dia pertahankan sampai dia meninggal di tahun 2009. Nomor 5, Ladonia. Seniman Swedia Lars Vilks menciptakan dua patung pada tahun 1980-an dan menempatkannya di cagar alam Kullaberg. Membangun segala jenis struktur dilarang di cagar alam, jadi pihak berwenang bersikeras agar struktur itu disingkirkan. Setelah pemerintah Swedia menolak keinginan Vilks untuk mengizinkan patung-patung itu tetap ada, dia berusaha menyatakan tanah di sekitar tempat itu sebagai negara berdaulat. Memang langkah berani untuk seni. Secara teknis, populasi Ladonia adalah 0, tapi pada tahun 2020, 22.000 orang dari seluruh dunia telah menganggap diri mereka sebagai warga negara Ladonian, walaupun mereka sebenarnya nggak tinggal di perbatasan itu. Nomor 4, The Kingdom of Lovely. Have you got any official documentation or passports? No. Are you a British citizen? Yes. Have you been here before? Who are you? I am in charge of the island. Dicatat dalam film dokumenter BBC tahun 2005, How to Start Your Own Country, The Kingdom of Lovely adalah hasil dari upaya seorang pelawak untuk membuat negara mikro di flatnya di London. Danny Wallace adalah pemilik dan penghuni flat tersebut dulunya, yang akhirnya jadi Lovely. Memanfaatkan kekuatan komunitas online, Wallace berhasil mengumpulkan 58.165 orang untuk negara mikronya. I knew in that moment that I had done it. I had my very own United Nation. And it was lovely. Warga ini cukup memotret bendera Lovely di mana-mana mereka tinggal, dan mereka bisa jadi duta bangsanya. Bangsa ini menggunakan mata uang unik Interdependent Occupational Units yang didasarkan pada konsep kalau waktu adalah uang. So here you've got, that's my fingerprint. It's my thumbprint, so that's quite hard to counterfeit. But how do your people recognise your thumbprint? How do I know that's really your signature? Indeed. Got you there. Nomor 3, Principality of Hutt River. Australia has two monarchs, Queen Elizabeth, and here's the other one, in the cardigan. Your Royal Highness, good to see you again. My pleasure, sir. Dengan luas 75 km persegi, kerajaan Sungai Hutt yang sebelumnya dikenal sebagai Provinsi Sungai Hutt sebenarnya lebih besar dari beberapa negara. The province, 500 kilometres north of Perth, attracts thousands of tourists a year who make the trek to have their passports stamped. Terletak di negara Northampton di Australia Barat, negara mikro ini didirikan pada tanggal 21 April 1970 oleh Leonard Castley yang bikin pernyataan kalau pertaniannya adalah sebuah negara merdeka. Setelah 45 tahun berkuasa, Castley turun tahta, menyerahkannya pada putranya. Walaupun gak diakui oleh pemerintah Australia, Sungai Hutt jadi daya tarik wisata yang populer. The tax office has sent him a bill for $3 million. I haven't got 3 million. So they won't get it. Sayangnya tempat itu resmi dibubarkan pada 3 Agustus 2020. Throughout it all, the family stuck to their principles. While they didn't pay Australia, they say they didn't claim on us either. Never taking social security, medical benefits, child allowances, or war veteran pensions they were entitled to. Nomor 2, The Conch Republic. Pada tahun 82, dalam upaya untuk menindak perdagangan obat bius dan imigrasi ilegal, patroli perbatasan Amerika Serikat mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan Florida Keys ke seluruh negara bagian. Penghalangan jalan ini menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mempengaruhi industri pariwisata, sehingga wali kota Dennis Wardlaw memproklamasikan kemerdekaan bagi daerah tersebut. Karena gimana pun mereka diperlakukan seperti orang asing. Dia akhirnya menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan meminta bantuan luar negeri senilai $1 miliar. Langkah berani, Wardlaw. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Principality of Sealand. Negara mikro ini unik karena nggak ada di darat. Berdasarkan Rough Towers, benteng laut yang nggak dipakai lagi di lepas pantai Suffolk dibuat oleh Paddy Roy Bates. Pada tahun 67, Bates mengambil alih benteng dan penyiar radio bajakan dengan harapan bisa membuat stasiun radio sendiri. Sealand today is far from the rusting hulk the Navy abandoned in 1946. The original generators have been rebuilt, corridors painted, sleeping accommodations been installed. In fact, all the nearly mod cons have been fitted. Walaupun Sealand nggak pernah mendapatkan pengakuan resmi, Bates menyatakan kalau mereka memang menerima pengakuan de facto, dan itu cukup baik untuknya.
Di masa tuanya, dia pindah kembali ke daratan dan meninggalkan putranya Michael sebagai wali kota Sealand. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.